malu. Kalau ingin menjadi tinggi, jangan takut dengan dikritik. Saya yang Jujur tremor. kita sangat grogi karena para hadirin sangat ganteng dan cantik. Yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat setempat, dusun talang tembesu, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat dan yang kami hormati, Bapak Ibu seluruh wali santri TPQ Nur Hidayah Talang Tembesu, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Al-Mukarram wal Mukarramah Abina Muhammad Hanim dan Umi Musyrifah selaku pendiri dan pengasuh TPQ Nur Hidayah Talang Tembesu, yang senantiasa kami harapkan barakah ilmunya dan yang kami takdimi serta dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa akhwat-akhwat santri putra-putri TPQ Nur Hidayah Talang Tembesu yang saya sayangi, Bapak Ibu dan para tamu undangan, hadirin wa hadirah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama pada kesempatan malam ini, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Zat yang Maha Pengasih tak kenal pilih kasih, yang Maha Penyayang sayangnya tak terbilang, yang wajib kita sembah dan kita agungkan, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yang tak dapat kita hitung banyak jumlahnya, terutama nikmat iman Islam kita dan nikmat sehat badannya dan rohaniah kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Habibullah Habibina Sayyidul Anbiya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyelamat dan pemberi syafaat kepada umatnya, dan semoga tercurahkan kepada keluarga sahabat dan para pengikutnya hingga kiamat. Dan semoga kita semua terdaftar dan tercatat sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kita dilahirkan di muka bumi ini sampai kita dikumpulkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Abimu yang kami hormati, Bapak Ibu wali santri, teman-teman, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin wa hadirah rahimakumullah. Dengan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato dengan tema peningkatan keimanan dan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak, teman-teman, hai, halo, kok diem-diem baik? Pada malam ini wajib bagi kita untuk mensyukuri atas nikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri tasyakur akhir sana santri putra putri TPQ Nur Hidayah Talang Tembesu, yaitu nikmat sehat badannya dan rohani kita. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita gunakan anggota badan kita ini untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam arti taat kepada semua perintahnya dan taat pada menjauhi semua larangannya. Sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sebenar-benarnya, adapun takwa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa keempat ayat 1. Pas 5 menit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi
nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surah An-Nisa keempat ayat 1. Dengan takwa itu Allah SWT akan berikan kita jalan keluar dari setiap problematika. Serta dengan takwa itu pula Allah SWT berikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Dan keutamaan takwa sering kita dengar. Di antara lain Allah SWT berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan dia jalan keluar baginya. Quran surah At-Talaq ayat 2. Lanjut firman Allah SWT dalam Quran surah At-Talaq ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan kemudahan dalam segala urusannya. Quran surah At-Talaq ayat keempat. Ayat selanjutnya dalam Quran surah At-Talaq ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran surah At-Talaq ayat 5. Pergi ke Malaysia mampir di Kedah. Kayaknya sih salah arah. Banyak godaan dalam beribadah, tapi jangan pernah menyerah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sudah Allah perjelaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Ayat keempat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan kemudahan dalam segala urusannya. Ayat kelima, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Sudah Allah jelaskan, orang yang takwa dijamin akan diberikan kemudahan dalam berbagai masalah, diberikan jalan keluar dari berbagai masalah, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Dan Allah SWT akan menutupi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat.
buat dan akan melipat gandakan pahala amal kebaikan kita.